Loh, nah itu dia tidak mendengar apa kata Tuhan Yesus. Tanda pengikut Yesus Kristus itu adalah hidup benar hidup kudus. Jika dia mengaku pengikut Yesus tetapi dia di dalam kegelapan masih berbuat dosa, berbuat jahat, itu bukan pengikut Yesus. Ya, setiap orang mengikut Yesus itu harus seperti Tuhan Yesus. Hidup benar hidup kudus. Nah, Tuhan Yesus sunat, berarti Kristen harus sunat juga dong. Ya sunat. Sunat. Berarti anak-anak kita Iya. disunat juga. Sunat sama saya sunat, anak-anak saya cowok satu sunat. Pinter kayak bagus kayak gitu. Saudara saya sunat. Terus yang diampuni dosanya sama Tuhan Yesus dosa apa itu? Bukannya semua dosa, termasuk dosa waris. Nah, dosa semua dosa dan dosa kita nanti di akhir zaman. Di akhir zaman itu nanti kita dihakimi. Nah, kita sudah punya penebus di akhir zaman itu. Di situ kan dosa kita ditimbang dan di Emang dan di ada akhir zaman timbangan gitu? kiamat nanti kita akan diperhadapkan kepada penghakiman mahkamah penghakiman agung. Penghakiman Itu Tuhan Yesus. ada Robert bilangnya itu cantik katanya, kayak patung kayak Bunda Maria. Nih, itu ada pertanyaan, berarti meskipun sudah ada kejadian penebusan dosa oleh Yesus, manusia tetap masih berdosa jika melakukan salah. Dia Ini kan bukan udah tebus nih jadi dosanya. intinya, Kalau dia ngelakuin salah, bukan, ini dengar dulu tanda pengikut Yesus itu kata Tuhan Yesus harus hidup benar. hari ini kita diinjili ya teman-teman ya, dengerin dulu aja ya. Ya gimana itu? Dengar ya, dengar. Tuhan Yesus berkata, jika kita mengikut Yesus, kita harus mengikuti Dia hidup di dunia ini. Hidup benar, hidup kudus, tidak melakukan dosa, itu mengikut Yesus. Mengasihi sesama, mengampuni kesalahan orang lain, hidup damai dengan semua orang, tidak boleh membenci orang lain, itu tandanya pengikut Yesus. Tetapi kamu dibaptis, tetapi kamu masih dalam dosa, itu bukan kamu tidak pengikut Yesus, tapi pengikut iblis. Lah enggak kan manusia tidak bisa Itu dia lepas dari tandanya. dosa itu. Itu kan gini ya. Makanya kita harus menyalipkan daging itu dia. Tulisnya itu. Mengikut Yesus harus sanggup menyalipkan daging, memikul salib selama hidupnya. Itu cowok ini. Iya selamat Justiwan. Kata Cino live nanti gabung ke sini. Aku dikit lagi komat terus sholat. Itu kan jadi gini ya. Aku dulu kan sempat waktu remaja itu sempat membaca Amsal waktu itu bareng teman-teman. Padahal itu kan nggak boleh dibaca. Dan memang isi-isi itu banyak di Bible itu mengutamakan pesandal kayak gitu. Dulu aku sempat sampai berpikir begini dengan teman-teman, apa kita bersandal ya gitu. Maksudnya setelah bersandal bukankah dosa-dosa kita sudah dihapuskan, dan ternyata di Bible sendiri ada persandalan. Satu, kedua, kalau misalnya kita habis bersandal atau kita habis ngerampok, nih jujur nih, aku pengennya dulu ngerempok dulu gitu kan, ngerempok dulu sama teman-teman. Kita datengin aja gereja-gereja yang ada pengakuan dosa, maksudnya gereja Katolik kan ada pengakuan dosa. Kita kesana aja, nanti pendetanya gitu, kita kasih aja hasilnya kayak gitu. Jadi beres kita. Pertama, dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Kedua, kita melakukan pengampunan dosa. Aku berpikir seperti itu dengan temanku waktu itu. Gini ya. Nah, gini. Ketika dosa itu kita sudah tahu dosa, kita tetap melakukan dosa itu, maka tidak akan ada pengampunan. Ya. Jangan kamu mengaku-ngaku dosa, tetapi padahal kamu bisa tidak melakukannya, kamu tahu itu dosa, kamu lakukan, itu tidak ada pengampunan. Kamu akan berdosa selama-lamanya. Nah, Kota Cimo ini bukan komal, tapi kita ini sebenarnya PK. Jadi live dulu, habis live gabung di sini baru bisa naik. Kalau misalnya saya terima, berarti saya putus sama itu. Iya betul. Nah, aku berpikir seperti itu kenapa? Iya ya, dosa kita kan sudah dihapus sama Tuhan Yesus. Ngapain kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus? Kayak dulu ada gini, gitu. Aku pernah baca sebuah novel bahwasannya ada orang yang dia dikintili sama makhluk halus.
Jadi ketika anaknya itu sudah dewasa, nah anaknya itu perempuan itu ternyata dikintili sama si makhluk halus ini. Setiap dia menikah, suaminya selalu meninggal, gitu, selalu wafat. Menikah, suaminya wafat. Nah, akhirnya ditelitilah dengan diteteskan darah dia, terus dengan darah suaminya yang baru, kayak gitu. Ini suaminya udah kelima kali, yang keempat tuh meninggal terus. Ternyata sel darah si wanita ini memakan sel darah si laki-laki. Kemudian satu hari datanglah ke dukun. Nah, kayak gitu, datang ke dukun. Nih cerita nih. Rugi kalau yang turun dari tempat saya, rugi. Ceritanya mau diterusin nggak? Kalau mau terusin kasih itu ikan goreng. Nah ceritanya satu hari datanglah ke dukun. Kata dukun ini gini, ini prosesmu, ceritanya emakmu punya perjanjian dengan setan. Jadi setiap yang menikah dengan kamu nanti akan dimakan oleh setan itu, gitu. Akhirnya karena dia sangat mencintai suami kelimanya ini, akhirnya kata si dukunnya gini. Jadi gini, darahmu akan diteteskan. Nah kemudian ketika setan itu datang, setan itu akan mencari darahmu, kan gitu. Jadi teteslah, dibesetlah itu tangannya, jadi tetesin ke ibunya. Dan sampai si ibunya dibilang sama si dukun ini, nanti kalau setannya keluar dari rahim anakmu, setrum dia, gitu. Kenapa? Karena setan ini adalah bentuk yang unik, dia seperti listrik dan dia juga bisa berbentuk, maka dia bisa dibunuh dengan listrik. Nah gitu. Akhirnya begitu prosesi dilakukan, jadi dikasihlah tuh tetesan kecap merah, ya, kecap merah, tetesan kecap merah ke arah ibunya. Nah setannya keluar beneran tuh itu, setannya keluar beneran. Akhirnya si ibunya ini diperintahlah cepat setrum, gitu. Tapi ternyata sama ibunya nggak disetrum. Ternyata si setan ini menjilati kecap merah itu sampai ke tubuh ibunya, kemudian sama ibunya itu setan itu dirangkul dan disetrum. Maka wafatlah dua makhluk ini. Pertama ibunya wafat, yang kedua itu setannya. Terus apa kata si dukunnya? Kenapa ibumu menyetrum setan itu ketika menempel di badannya? Supaya mereka bisa bersatu. Artinya setan itu tidak akan lagi mengganggumu, kayak gitu. Nah akhirnya pulanglah mereka, kan, pulang ke rumahnya. Terus kemudian si suaminya ya itu ngajakinlah ke istrinya. Kata istri, jangan, ntar kamu wafat, katanya. Terus kata suaminya, ngapain pengorbanan ibumu sampai wafat bersama setan itu kita sia-siakan. Nah akhirnya mereka bisa beranak pinak dan tidak mati lagi. Nah novel ini menginspirasi kami. Kenapa sih bilang kami? Karena saya sendiri. Saya pikir gini, ngapain kita sia-siakan ya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, gitu. Bukan kan Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, artinya kita mau berbuat apa saja sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, gitu. Kalaupun kita ragu, maka kita tinggal datang ke gereja-gereja yang mengadakan pengakuan dosa, gitu. Apalagi di film-film banyak dicontohkan, kan, Bapak, aku telah melakukan dosa segala macam, ya anakku, engkau telah diampuni, gitu. Dan pertanyaannya, dosa apakah yang dilakukan oleh kita yang bisa diampuni oleh pengorbanan Yesus? Itu satu. Kedua, kenapa ketika ada pengampunan dosa, kok bapak gereja itu atau pasturnya itu, kan Katolik ya biasanya, bisa bilang anakku engkau telah diampuni, gitu. Emang ada otoritas ya manusia mengampuni dosa? Di kami banyak di filmin loh, banyak di filmin loh seperti itu. Nah itu dia, makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kita menonton yang bukan selain Alkitab. Jangan pernah kita baca, jangan pernah kita tonton, karena itu adalah penyesat. Kedua, kami di GBI tidak ada manusia mengampuni dosa manusia. Tidak ada. Tidak ada pengampunan nanti akui di gereja, nggak ada. Ya, diampuni itu ketika kita bertobat total kepada Tuhan Yesus, yang hanya Tuhan Yesus yang mengampuni. Kita minta ampun hanya pada Tuhan Yesus. Kami GBI tidak pernah meminta ampun kepada bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta, nggak pernah. Nah, nggak pernah kami mengaku dosa kepada bapak gereja. Kalau itu urusan kita dengan Tuhan. Enggak, kalau bertobat sia-sia dong itu pengorbanan Yesus dong. Tadi sudah saya bilang, tanda pengikut Yesus kita harus seperti dia, pikul salib. Ya ngapain bertobat lagi, kan sudah diampuni dosanya. Nah
Nah, yang ditebus Tuhan Yesus itu adalah hidup kita, nyawa kita ini, jiwa kita yang tebusnya dari iblis. Terus kalau yang tebus mati. Kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan Yesus, kita di dalam naungan iblis. Jiwamu diambil iblis. Apa ciri-ciri di naungan iblis? Ya semuanya kamu hidup dalam ketakutan, sakit penyakit. Nanti di akhir zaman kamu ke neraka karena jiwamu ditawan oleh iblis. Nah, Tapi, kenapa Tuhan Yesus datang ke aku dunia ini? lihat, itu aku lihat justru banyak orang-orang yang makan B2 dalam artian bukan orang Islam yang banyak ketakutan dalam hidup dan banyak penyakit. Orang Islam paling penyakitnya apa sih? Penyakitnya paling apa? Sakit mah. Kenapa? Telat makan. Terus apa? Dibilang nggak bisa tidur, tinggal Jumatan tidur. Aku liatin yang banyak yang nggak bisa Nah. tidur itu orang-orang Kristen. Dia tidak menghidupinya firman Tuhan itu, tidak menghidupi firman Tuhan itu. Bukan bahwa mengikuti. Berdoa hubungan dengan Dalam Tuhan naungan iblis setiap juga hari, dong. berdoa paling Dalam naungan minimal iblis 2 juga jam. dong dia. Orang-orang yang resah Siapa? hidupnya dalam naungan iblis dong berarti. Iya, maka Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, siapa yang penakut tidak masuk dalam kerajaan surga? Orang penakut tidak masuk dalam kerajaan surga. Orang yang khawatir akan hidupnya tidak masuk kerajaan surga. Yesus sendiri berkata, orang penakut itu dari iblis. Kekhawatiran itu dari iblis. Ketika orang itu beriman kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan Bagaimana ada kalau ketakutan. kita itu oke lah, kita nggak berbicara orang Islam lah ya. Bagaimana dengan orang-orang Buddha yang mencapai dia pencerahan gitu, pencerahan kemudian hidupnya tenang, kemudian dia tidak membutuhkan harta, ternyata dia bisa tenang. Apakah mereka juga di dalam lindungan Yesus, dalam lindungan Yesus, ataukah jiwa mereka diliputi oleh iblis? Kan mereka bukan pengikut Yesus. Nah, itu Banyak saya orang tidak tahu. tahu di luar. Saya tidak tahu di luar Tuhan Yesus. Saya tidak pernah pelajari dan saya Enggak, tidak kan pernah itu bilangnya. belajar dan tidak mau tahu. Kan itu bilang orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan Yesus itu hidupnya tenang kan gitu. Orang-orang yang tidak dilindungi oleh Ya, betul. Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu hidupnya selalu sakit dan selalu resah. Ternyata kita melihat bahwasanya orang-orang Buddha di sana yang mencapai kesempurnaan, dalam artian kesempurnaan hidup yang mereka anggap, mereka tenang gitu, bahkan matinya tenang, bahkan nih badannya bisa awet loh. Kita dulu di agama Konghucu kita sering mencari sesuatu dari sisa jasad dari orang-orang yang suci, disebut seperti itu. Biasanya berbentuk seperti kelereng, jadi tulangnya itu berbentuk seperti kelereng. Nah itu kemudian diambil dan disemayamkan bersama dengan mayat orang tua kita kan itu. Nah itu seperti itu, mereka mencapai ketenangan. Kalau saya lihat mereka nggak pernah marah. Yang biksu-biksu itu biksu-biksu, dan mereka makan apa adanya kayak gitu, bahkan daging mereka nggak makan tapi mereka tenang gitu. Nah kalau kita lihat sekarang, kalau itu bilang orang Kristen itu dilindungi oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus, siapa yang menerima Yesus, ternyata kita lihat bahwasannya banyak orang-orang Kristen itu banyak ya oknum-oknumnya gitu. Cuman kok dikumpulin lebih dari se-RT itu malah mabok-mabok gitu kan. Terus kayak misalnya satu nih Kepas tuh kalau pagi itu nggak bisa tidur itu, sholat makagak sama subuhan mah ikutan dia. Kepas itu kan di roomnya blender tiap subuh, coba liatin deh, dia nggak bisa tidur itu, istilah kata apa, insomnia ya, susah tidur insomnia. Sedangkan orang Islam yang tidak percaya Roh Kudus, bukan nggak percaya Yesus ya, tidak percaya Roh Kudus, yang dibilang nggak punya Roh Kudus, bahkan jadi lawan debatnya Kristen, masalah tidur gampang, tinggal besok Jumatan tidur borok dia gitu. Nah sekarang pernyataan itu berarti terbalik gitu. Justru banyak orang-orang Bukan. Kristen itu yang suka tidur, mereka nggak tenang. Ada ketenangan semu, ada yang Kenapa? bukan. Ini maksudnya saya itu. Maksud saya itu ketika orang mendalami kitabnya dan dia hidup dalam kitab itu, dia hidup dalam firman Tuhan, dia hidup dalam berita-berita Tuhan, dia bersuka cita karena Tuhan, maka tidak akan ada kekhawatiran lagi dalam hidupnya. Bagi Nah, yang berarti tidak sama menghidupinya itu pasti akan banyak Nah orang Islam pun sama. masalah. Orang lain Sama itu. saya tidak mengerti itu. Hah? Sama konsepnya. Ketika kita jadi sekarang gini, kita tektokan. Kalau kata itu, kalau nerima Yesus, nerima apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dalam Kristen, mereka akan paham, akan yang tenang. Jadi sama dalam Islam, ketika orang Islam itu menerima apa yang Tuhan mereka perintahkan, Allah itu Allah, dan apa yang diturunkan lewat Nabi Muhammad itu sana itu, dan terbukti itu
sendiri orang Islam. Orang Islam itu nggak pernah penyakitan yang menjalankan sholat nih, nggak pernah penyakitan, nggak bisa tidur. Mereka cuma aja mengorok. Saya kan ceramah itu. Berapa orang? Berapa orang survei? Berapa orang? Saya pastinya. Hampir setiap masjid itu rata-rata kalau misalnya imamnya ceramahnya itu agak panjang, mereka dan itu rata-rata orang iya dia kan tenang, hatinya tenang. Bukan ya hanya si orang yang keluar dari gereja kemudian mereka bisa tidur dengan tenang. Banyak orang yang oknum-oknum itu malahan ketika keluar dari gereja itu banyak minum terus susah tidur, makanya banyak obat penenang atau obat tidur. Coba kita survei, obat tidur itu paling banyak digunakan di negara mana? Mayoritas agamanya apa? Seperti itu. Kita tidak bisa mengklaim agama kita tenang. Itu tergantung manusia. Kita kan ini sebelum saya turun nih, kita kan pukul rata dalam artian oke, agama di mana, negara mana gitu. Ternyata saya mengambil sampel di Indonesia yang mayoritas orang Islam. Ketika saya ceramah itu biasanya mereka tuh santai, tenang. Bahkan mereka yang nggak tidur atau banyak pikiran ketika masuk ke dalam masjid itu mereka tenang mendengarkan kami sampai selesai. Dan saya lihat banyak di antara mereka itu yang tertidur di sana. Dan memang saya akui, jadi ketika ceramahnya itu agak panjang, mereka pada tidur. Artinya apa? Beban hidup hilang itu. Dengar dulu. Dengar. Itu pernah nonton videonya Pastor Andi nggak? Andi Simon. Nah. Itu orang-orang berjilbab minta doa. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang berjilbab minta didoakan Pastor Simon. Pernah lihat nggak? Saya mau salat dulu Abu ya. Enggak, saya sering lihat begini. Itu sugesti. Mereka-mereka yang sakit kemudian didoakan. Dia yang berjilbab datang minta didoakan. Oh itu mereka masalah. Makanya kan saya bilang itu rata-rata walaupun orang yang seperti itu ketika masuk, kan saya bilang mereka yang melakukan sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat, kan saya bilang seperti itu mereka gampang untuk tidur gitu loh, untuk tidur itu gampang. Kan saya bilang gitu. Tetapi orang-orang yang sering ke gereja itu belum tentu mereka gampang tidur. Kenapa? Karena saya juga banyak berteman sampai sekarang ini dengan orang-orang yang masuk ke gereja. Abu ya diganti dulu ya, ini mau sholat dulu. Itu aku tak sholat dulu itu. Aku mute dulu ya. Makasih. Oke, gimana Bro Abu ya, sudah sholat? Udah baru beres. Itu enggak sholat toh? Aku setiap hari sholat, setiap hari ibadah, setiap hari, setiap saat, setiap detik aku berdoa sama Tuhan.